Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Anaseka Prasetyo dengan NIM E12 2022 016181. Jadi di sini program yang dibuat yaitu untuk menyelesaikan estimasi MPG atau miles per gallon dengan menggunakan metode regresi linear dengan target MPG. Pertama, kita import folder yang ada pada drive yaitu pada folder collab notebooks. Selanjutnya kita import berbagai library seperti NumPy, Pandas, dan sebagainya. Kita membuat basis data dengan mengimpor file yang bernama autompg.csv, kemudian kita memanggilnya. Pada data ini terdapat 7 fitur sebanyak 390 data. Kemudian data head di sini menunjukkan 5 data teratas, data tail berfungsi untuk menunjukkan 5 data terbawah. Kemudian selanjutnya untuk memberikan nama kolom, kita menggunakan sintak data dot kolom sebagai berikut. Selanjutnya, memanggil data untuk menunjukkan data keseluruhan. Data replace ini digunakan mengganti nilai kosong dan untuk mengganti data yang berisikan diganti menjadi NaN. Kemudian data.isNull.sum ini untuk menunjukkan variabel mana yang memiliki nilai kosong atau NaN dan beberapa jumlahnya. Pada data AutoMPG ini memiliki nilai nilai kosong atau NaN pada variabel horsepower sebanyak 6 data. Kemudian kategorical uh, apa, underscore call ini digunakan untuk mengganti data kategorikal menjadi ordinal, tetapi pada data ini tidak terdapat data yang bersifat kategorikal sehingga tidak berubah. Selanjutnya pada correlation metric ini diperoleh hasil nilai korelasi terhadap MPG tertinggi yaitu pada variabel silinder sehingga variabel silinder ini memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya MPG. Kemudian selanjutnya plotting following features. Berikut adalah grafiknya dengan hue-nya adalah cylinders. Selanjutnya import library lagi dan ini merupakan bar chart mengenali distribusi MPG, distribusi cylinders. Kita cek lagi apakah masih ada data yang bernilai NaN dan di sini pada variabel horsepower masih terdapat nilai NaN karena pada perhitungan regresi tidak boleh ada yang bernilai NaN, maka data harus diganti. Dan ini dicek lagi menggunakan data.isNull.sum dan pada variabel horsepower sudah tidak ada nilai NaN. Sebelumnya memulai hitung nilai regresi kita harus mengimport beberapa library yaitu sebagai berikut. Selanjutnya menghitung nilai IR dengan rumus IR sama dengan LR sama dengan linear regression dot fit kurung buka x x dot x underscore trainit dot y train kurung tutup dan diperoleh nilai sebesar 0,895 sekian. Artinya menunjukkan bahwa model regresi linear memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi MPG pada data uji. Ini berarti bahwa model ini telah mempelajari hubungan antara fitur-fitur dan target MPG dengan cukup baik. Berikutnya dan diperoleh nilai lr.gov coef-nya sebagai berikut. Setelah memperoleh nilai LR coef dan LR intercept didapatkan Y dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Y sama dengan 2,500
505 dikurang 0,003 sekian ditambah 0,014 sekian dikurangi 0,003 sekian ditambah 0,00018055 dikurangi 0,0145539 ditambah 0,00266661. Berikutnya MSE atau mean square error adalah metrik yang digunakan untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai prediksi dan nilai aktual. Eh, selanjut, selanjutnya selanjutnya diperoleh nilai MSE train data sebesar 0,265 dan MSE tes data sebesar 0,338 atau 338. Karena kedua nilai MSE tergolong kecil dan nilai MS, MSE MSE tes data lebih besar daripada MSE train, data ini menunjukkan model yang baik dan generalisasi dengan baik pada data baru. Kemudian RMSE atau root mean square error adalah metrik evaluasi eh, yang umum digunakan dalam regresi untuk mengukur perbedaan antara nilai prediksi dan nilai aktual secara sederhana. RMSE menunjukkan kemudian RMSE train data sebesar 0,515 menunjukkan bahwa model Anda memiliki kesalahan rata-rata sekitar 0,515 mpg saat memprediksi data yang digunakan untuk melatihnya. Kemudian RMSE tes data sama dengan sebesar 0,581, sedikit lebih tinggi daripada RMSE train data. Kemudian ini menunjukkan kemungkinan sedikit overfitting, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nah, kemudian nilai MAPE 9,133 sekian berarti bahwa model Anda memiliki kesalahan prediksi rata-rata sebesar 9,13% relatif terhadap nilai nilai aktual model Anda memiliki akurasi prediksi yang cukup baik. Semakin rendah MAPE, semakin baik akurasi model. Nilai MAPE di bawah 10% umumnya dianggap baik. Kemudian R2 train data sebesar 0,906 dan ini berarti bahwa kemudian R2 tes data sebesar 0,896. Selanjutnya kedua nilai R pangkat 2 yang tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam memprediksi variabel dependen, baik pada data latih maupun data uji. Selanjutnya nilai R2 tes data yang sedikit lebih rendah daripada R2 train data menunjukkan kemungkinan sedikit overfitting, tetapi perbedaan tidak terlalu signifikan. Kemudian selanjutnya menggunakan metode random forest diperoleh nilai MSE train data sebesar 0,011 m. Terus kemudian
MSE tes data diperoleh sebesar 0,061, R2 train data sebesar 0,996 dan R2 tes data diperoleh sebesar 0,981. Kemudian ini menunjukkan rata-rata kesalahan kuadrat pada data latih. Nilai ini sangat rendah menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi data yang digunakan untuk pelatihan. Kemudian eh, MS kemudian MSC tes data menunjukkan rata-rata kesalahan kuadrat pada data uji. Meskipun lebih tinggi dari MSC train data, nilai ini masih tergolong rendah. Ini menunjukkan model model memiliki kemampuan generalisasi yang baik, tetapi sedikit overfitting mungkin terjadi. Kemudian R2 train data diperoleh sebesar 0,996, menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 99,6% variasi dalam variabel dependen pada data latih. Nilai yang sangat tinggi ini menunjukkan model model Anda sangat cocok dengan data latih. R2 tes data diperoleh sebesar 0,981, menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 98,1% variasi dalam variabel dependen. Kemudian diperoleh nilai RMSE sebesar 0,247 atau rata-rata kesalahan prediksi model sekitar 0,247 satuan. Dan nilai MAPE sebesar 0,9110% atau rata-rata kesalahan prediksi model sekitar 0,9110% relatif terhadap nilai aktual. Performa dan akurasi Performa dan akurasi model random forest menunjukkan performa yang sangat baik dan akurasi yang tinggi, baik pada data latih maupun data uji. Kemudian, meskipun ada sedikit perbedaan antara metrik evaluasi pada data latih dan data uji, misalnya MSE tes data sedikit lebih tinggi. Perbedaan tidak terlalu signifikan. Model masih dapat menggeneralisasi dengan sangat baik pada data baru. Kemudian model sangat cocok dengan data dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen. Eh, Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.